Halo teman-teman, apa kabar semua? Kembali lagi bersama kami di Jiro Family. Kali ini kami akan mengulas film Eragon. Eragon adalah film fantasi karya sutradara Stephen Meyer yang dirilis pada tahun 2006. Film ini diadaptasi dari novel karya Christopher Paolini dengan judul yang sama pada tahun 2002. Eragon dibintangi oleh Ed Spiller, Jeremy Irons, Shane Gallery, Robert Carlyle, Jimon Hounsou, Gareth Helden, Joss Stone, dan John Malkovich. Tanpa berlama-lama, yuk simak ceritanya. Film ini mengisahkan tentang negeri Alagaësia yang indah sekaligus menakutkan karena dikuasai oleh para penunggang naga. Misi para penunggang naga adalah melayani dan melindungi semua orang. Selama ribuan tahun, mereka hidup damai dan makmur. Sampai akhirnya, para penunggang naga menjadi tamak dan rakus akan kekuasaan, membuat mereka saling bertarung demi memperebutkan kekuasaan tertinggi sebagai pemimpin. Mengetahui kelemahan mereka, penunggang naga muda yang bernama Galbatorix mengkhianati mereka pada suatu pertempuran serta membantai seluruh penunggang naga. Kini hanya Galbatorix yang tersisa dan menjadi raja yang lalim. Sejak saat itu, banyak kaum yang memberontak. Namun Galbatorix membantai semua kaum yang memberontak, termasuk pejuang kemerdekaan yang dikenal sebagai kaum Varden. Di pertempuran terakhir, kaum Varden kalah telak dan yang hidup melarikan diri ke pegunungan untuk bersembunyi, berharap ada keajaiban yang bisa melawan pemerintahan Galbatorix yang kejam. Singkat cerita, pada suatu malam, salah satu kaum peri yang bernama Arya telah mencuri batu berharga milik Raja Galbatorix. Kaum peri bersekutu dengan kaum Varden. Mengetahui batunya dicuri, Galbatorix memerintahkan Darsa untuk mengambilnya kembali. Di sisi lain, di suatu desa bernama Carvajal yang terletak di negeri Alagaësia, hidup seorang pemuda yang bernama Eragon. Eragon tinggal dengan pamannya, seorang petani miskin, dan sepupunya yang bernama Roran. Eragon tidak pernah tahu siapa ibu kandungnya, karena ibunya telah meninggalkannya sejak kecil. Di setiap pagi, Eragon sering berburu untuk kebutuhan sehari-hari. Sesampainya di hutan, dia melihat binatang buruannya. Dengan perlahan-lahan, dia membidik dan memanahnya. Namun tak disangka, Eragon kaget binatang buruannya berubah menjadi batu. Dia tidak tahu bahwa Arya yang menteleportasi batu itu karena dia sedang diserang oleh Darsa. Setelah Arya menteleportasi batunya, dia ditangkap oleh Darsa. Where did you send it? Poor Darsa. Sedangkan Eragon pulang dengan tangan kosong tanpa binatang buruan, namun hanya membawa batu ajaib itu. Tak ingin pulang dengan tangan kosong, dia pun mampir ke pasar berharap bisa menukarkan batu tersebut dengan daging. Namun saat melihat batu itu, pemilik toko daging mengusir Eragon. Put it back. It belongs to the king. Tell no one you have it. You'll endanger the whole village. Now get out. Setelah melihat ketakutan pemilik toko, Eragon bergegas meninggalkan tempat itu dan pulang. Setelah dia sampai di rumah, Eragon disambut oleh sepupunya yang bernama Roran. All hail Eragon, the mighty hunter returns! Yeah, with his invisible catch. Hubungan antara Eragon dengan Roran bagai saudara kandung. Hey, come
Come on, boys, that's enough. Come on, Roran. Hingga suatu hari, Roran harus pergi meninggalkan rumah karena dia sudah hampir dewasa. Karena aturan dari sang Raja Galbatorix adalah setiap anak laki-laki yang sudah dewasa akan diambil paksa oleh kerajaan untuk dijadikan prajurit. Take these. I've been saving them for you. Your blessing is all I need. Memang tidak mudah menerima semua ini. Lambat laun saat dewasa, Eragon juga harus meninggalkan pamannya jika dia tidak ingin menjadi prajurit kerajaan. Be strong, brother. And work on that aim. You may make a hunter yet. Di suatu malam, Eragon yang sedang berada di gudang dikejutkan oleh batu ajaib. Batu itu bergerak-gerak yang ternyata itu adalah Not a stone. An egg. Eragon yang merasa kesepian karena ditinggal oleh sepupunya, kini bersemangat lagi karena mempunyai binatang yang aneh. Saat Eragon memegang binatang itu, ternyata berkoneksi dengan si kakek pemabuk yang dia lihat di perjalanan pulang dari toko daging. Where is it? Too late. It's hatched. Dan juga yang paling mengejutkan adalah berkoneksi dengan Raja Galbatorix. Karena bersentuhan dengan binatang itu, Eragon menjadi pingsan dan terbangun keesokan paginya dengan tanda di tangannya. Look at what you did. Di sisi lain, Galbatorix sangat khawatir karena yang menetas itu adalah naga. Dia memerintahkan Darsa untuk memburu dan membunuh Eragon beserta naganya sebelum mencapai kaum Varden. Karena jika kaum Varden mengetahui hal ini, mereka akan mempunyai harapan dan kembali melakukan pemberontakan. Razak! Kill the rider. Sedangkan Eragon tidak tahu bahwa nyawanya sedang terancam. Dia tetap tenang dan menjalani hari-harinya seperti biasa bersama si naga. Pada suatu malam, Eragon mengunjungi sebuah kedai. Di sana ada beberapa warga yang membicarakan tentang kekejaman Raja Galbatorix. Easy, Horst. The soldiers will hear you. Lalu dilanjutkan oleh kakek pemabuk yang bernama Brom. Speak or not speak, it makes no difference. Dia pun melanjutkan kisah penunggang naga yang dibantai Galbatorix. Eragon yang berada di sana dan mendengar cerita Brom tentang naga membuatnya tertarik. Namun, tak lama setelah itu, prajurit kerajaan datang mendekat karena mendengar cerita Brom. Down any dragon rider who opposed him. Enough! Before you hang by a tree! Setelah mendengar tentang penunggang naga, keesokan harinya Eragon sangat bersemangat dan melatih naganya agar bisa terbang. Well, first, I think you need to fly. Setelah naganya bisa terbang, membuat Eragon tersenyum lebar. Namun naganya terbang semakin menjauh. She's gone. Tak lama setelah itu, tanda di tangan Eragon bersinar yang ternyata naganya telah berevolusi. Eragon pun dikagetkan dengan kedatangan naganya yang tiba-tiba menjadi besar. Dan yang paling mengagetkan adalah Eragon dan naganya bisa saling berkomunikasi dengan pikiran. I have waited 1,000 years to hear your thoughts. Nama naga ini adalah Sepira. I am Saphira, and you are my rider. Mendengar kata-kata Sepira membuatnya semakin tertarik dan teringat dengan Brom. Karena di kedai dia mendengar Brom mengetahui banyak hal tentang naga dan penunggang naga. Pada malam harinya, Eragon berkunjung secara mengendap-endap ke rumah Brom
untuk mengetahui lebih banyak tentang naga. Akhirnya, dia menemukan sebuah buku yang berisikan tentang naga. Namun, tak lama setelah itu, Brom muncul dan mengusir Eragon. Dia pun tak mau pergi karena sangat ingin tahu tentang naga. Namun Brom tidak mau mengatakan apapun dan tetap mengusir Eragon. I know your story is true. Di perjalanan pulang, Eragon mendengar suara gaduh dari toko daging. Dia pun penasaran dan mengintip apa yang terjadi. Ternyata Razak telah sampai di desanya. The boy took it with him. Karena takut dibunuh, pemilik toko itu memberitahu tempat tinggal Eragon. Mengetahui dirinya dan pamannya terancam, dengan cepat Eragon berlari pulang untuk memberitahu pamannya bahwa ada bahaya mendekat. Namun, di dalam perjalanan, karena sekarang Eragon dan Sepira satu, jadi Sepira tahu bahwa Eragon sedang dalam bahaya. What are you doing? I have to warn my uncle! Too late! There's nothing you can do! Eragon meminta dirinya untuk diturunkan, namun Sepira menolak. Take me down! You're in danger! Karena Eragon berulang kali meminta untuk turun, akhirnya Sepira You're giving me no choice! Eragon pun berlari untuk melihat kondisi pamannya. Namun, Uncle? Uncle! ternyata dia pulang hanya melihat mayat pamannya yang telah dibunuh oleh Razak. Sepira pun masuk hendak berbelasungkawa, namun Eragon malah menyalahkan Sepira. This is your fault! But you would have met the same fate. No! I could have saved him. Go away! And stay away! Tak lama setelah Sepira pergi, Brom datang. Mengira Brom adalah si pembunuh, Eragon menyerangnya. Namun dengan gampangnya, Brom melumpuhkan Eragon. You! Let go of me! Dengan melihat tanda di tangan Eragon, Brom tahu bahwa Eragon penunggang naga. Lalu Brom membakar rumah Eragon beserta pamannya dan mengajak Eragon pergi dengan paksa. Siapakah Brom sebenarnya? Kenapa dia tahu banyak tentang naga? Sambung ke part 2. Oke teman-teman, film ini bersambung. Jika ada salah atau kurang, silakan komen di bawah. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook page kami. Linknya ada di deskripsi. Sekian video kami, ciao!